Pagi di Manado selalu dimulai dengan cahaya matahari yang hangat menyentuh atap-atap rumah dan angin laut yang berembus lembut dari kejauhan. Di salah satu sudut kota itu, berdiri sebuah rumah besar bercat krem dengan halaman yang tertata rapi. Di sanalah ia tinggal, putri seorang pendeta terpandang yang dihormati jemaat dan masyarakat sekitar. Sejak kecil, hidupnya tak pernah jauh dari gereja. Denting lonceng setiap minggu pagi sudah seperti musik yang mengiringi pertumbuhannya. Ia hafal setiap sudut bangunan gereja, dari bangku kayu panjang hingga ruang kecil tempat ayahnya mempersiapkan khotbah. Jemaat mengenalnya sebagai gadis yang lembut tutur katanya, santun sikapnya, dan selalu tersenyum pada siapapun. Anak pendeta memang pantas jadi teladan, begitu sering orang-orang berkata. Ia tumbuh dalam sorotan, tetapi bukan sorotan yang menyakitkan, justru penuh kebanggaan. Di sekolah, ia berprestasi. Nilai-nilainya hampir selalu yang terbaik. Ia aktif dalam kegiatan rohani, memimpin doa, bahkan kadang diminta menyampaikan renungan singkat untuk remaja gereja. Banyak orang meyakini masa depannya cerah. Mungkin kelak ia akan menjadi pemimpin rohani seperti ayahnya, atau menikah dengan pria terpandang dan melanjutkan tradisi keluarga. Ayahnya sangat bangga padanya. Setiap kali berdiri di mimbar dan melihat putrinya duduk rapi di bangku depan, dada sang ayah selalu terasa penuh. Ia adalah simbol keberhasilan keluarga mereka, cerdas, beriman, dan tak pernah membantah. Ibunya pun selalu menatapnya dengan mata berbinar. "Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami," begitu ibunya sering berbisik saat merapikan rambutnya sebelum berangkat ke gereja. Hidupnya tampak sempurna. Rumahnya nyaman, penuh buku-buku teologi dan musik pujian yang hampir tak pernah berhenti terdengar. Makan malam selalu diisi dengan percakapan tentang pelayanan dan kasih Tuhan. Tidak ada kekerasan, tidak ada kekurangan materi. Semua terlihat baik-baik saja. Namun kesempurnaan itu perlahan terasa seperti bingkai yang terlalu sempit. Semakin ia beranjak dewasa, semakin ia merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ayahnya berbicara tentang kedamaian dan sukacita, ia mendengarkan dengan saksama. Ia ingin merasakan hal yang sama. Ia ingin merasakan damai yang benar-benar memenuhi dada. Tetapi setiap kali ia mencoba menelusuri perasaannya sendiri, ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Ruang itu seperti lorong sunyi dalam hatinya. Tidak gelap, tetapi hampa. Malam-malamnya sering diisi dengan tatapan kosong ke langit-langit kamar. Di dinding tergantung salib kayu kecil, hadiah dari ayahnya saat ia berulang tahun ke-15. Ia sering menatap benda itu lama sekali, seakan berharap menemukan jawaban di sana. "Kenapa aku masih merasa kosong?" bisiknya suatu malam. Ia takut pada pertanyaannya sendiri. Bagaimana mungkin seorang putri pendeta merasakan kegelisahan tentang makna iman? Bagaimana mungkin ia merasa belum menemukan kedamaian, padahal hidupnya dikelilingi doa dan ayat-ayat kitab suci setiap hari? Ia tak pernah berani menceritakan hal itu kepada siapapun. Tidak kepada sahabatnya di gereja, apalagi kepada orang tuanya. Ia takut dianggap kurang bersyukur. Ia takut melukai hati ayahnya yang begitu mencintai pelayanannya. Jadi ia memilih diam. Setiap minggu, ia tetap tersenyum. Ia tetap menyanyi dengan suara merdu, memejamkan mata seolah larut dalam penghayatan. Ia tetap menjadi anak kebanggaan yang patuh dan penuh pengertian. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik senyum itu, ada hati yang bertanya-tanya tentang arti kedekatan sejati dengan Tuhan. Suatu sore, sepulang dari sekolah, ia duduk sendirian di teras rumah. Matahari mulai condong ke barat, dan langit berubah menjadi jingga keemasan. Dari kejauhan terdengar suara ombak memecah pantai. Ia menarik napas panjang. Apakah damai itu hanya tentang terlihat baik di mata orang lain? Pikirnya. Pertanyaan itu muncul begitu saja,
tanpa ia undang. Ia mulai memperhatikan dirinya sendiri. Ia taat. Ya, ia disiplin. Tentu, ia melakukan semua kewajiban yang diharapkan darinya. Namun ada perasaan bahwa semua itu seperti rutinitas yang berjalan tanpa benar-benar menyentuh inti hatinya. Ia ingin sesuatu yang lebih dari sekadar kebiasaan. Ia ingin merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat, seolah bisa ia peluk dalam sunyi malam. Ia ingin doa-doanya terasa hidup, bukan hanya rangkaian kata yang sudah dihafal. Malam itu, ia mencoba berdoa lebih lama dari biasanya. Ia berlutut di samping tempat tidur, menangkupkan tangan, dan menutup mata rapat-rapat. Tuhan, jika Engkau benar-benar dekat, tolong tunjukkan aku jalan untuk merasakanmu, bisiknya lirih. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Itu pertama kalinya ia menangis bukan karena sedih, bukan karena kecewa pada siapapun, tetapi karena merasa jauh dari sesuatu yang seharusnya begitu dekat. Hari-hari berikutnya, kegelisahan itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Ia mulai membaca lebih banyak buku rohani di perpustakaan ayahnya, berharap menemukan penjelasan yang bisa menenangkan hatinya. Ia menandai beberapa kalimat yang menyentuh, tetapi tetap saja ruang kosong itu tidak terisi. Ia tetap menjalani hidupnya dengan disiplin dan senyum. Ia tetap membantu ibunya menyiapkan kebutuhan gereja, tetap menemani ayahnya menghadiri acara jemaat. Di mata orang lain, ia adalah contoh anak yang sempurna. Namun di dalam dirinya, ada pergolakan yang pelan tapi pasti. Suatu malam, setelah menghadiri kebaktian khusus, seorang jemaat memuji ayahnya. Pendeta beruntung sekali punya anak seperti dia. Pasti hatinya selalu penuh damai. Kalimat itu menusuk tanpa sengaja. Ia tersenyum sopan, tetapi hatinya bergetar. Penuh damai? Andai saja mereka tahu betapa sering ia bergulat dengan pertanyaan yang sama setiap malam. Ia mulai menyadari bahwa pencarian makna hidup tidak selalu terlihat oleh orang lain. Kadang, pergulatan terbesar justru terjadi dalam diam. Di tengah segala kenyamanan yang ia miliki, ia merasa seperti seorang musafir yang belum menemukan tujuan akhir. Bukan karena ia membenci keluarganya. Ia sangat mencintai mereka. Bukan karena ia menolak didikan yang diberikan. Ia bersyukur atas semuanya. Tetapi hatinya meminta jawaban yang lebih dalam. Ia mulai memperhatikan momen-momen kecil dalam hidupnya. Keheningan sebelum tidur, angin sore yang menyentuh wajahnya, tatapan orang-orang yang mencari harapan pada ayahnya. Ia bertanya dalam hati, apakah hidup hanya tentang menjalankan peran? Ataukah ada sesuatu yang harus benar-benar kutemukan sendiri? Pertanyaan itu tumbuh menjadi doa yang terus berulang. Ia tidak tahu bahwa kegelisahan itu adalah awal dari perjalanan panjang. Ia belum tahu bahwa pencarian makna sejati seringkali dimulai dari rasa kosong. Namun di babak pertama kehidupannya ini, yang ia tahu hanyalah satu. Senyumnya tidak selalu mencerminkan isi hatinya. Dan di balik rumah besar yang nyaman, di balik sorotan jemaat yang memujinya, seorang putri pendeta di Manado sedang berjuang sendirian, mencari kedamaian yang belum ia temukan. Malam kembali turun. Ia berdiri di dekat jendela kamarnya, menatap langit yang penuh bintang. Angin membawa aroma laut yang lembut. Di dalam hati, ia berbisik sekali lagi, Tuhan, bimbing aku menemukan kebenaran-Mu. Apapun itu, dimanapun itu. Air mata jatuh perlahan. Tetapi kali ini ada secercah harapan di dadanya. Ia belum menemukan jawaban, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin berhenti mencari. Dan pencarian itulah yang diam-diam akan mengubah seluruh hidupnya. Sore itu, langit Manado tampak sedikit berbeda. Awan menggantung rendah, dan cahaya matahari yang biasanya terasa hangat berubah menjadi lembut, seolah menyelimuti kota dengan ketenangan yang asing. Ia baru saja pulang dari toko buku, berjalan sendirian menyusuri trotoar yang tidak terlalu ramai. Langkahnya melambat ketika angin membawa sebuah suara yang belum pernah benar-benar ia perhatikan sebelumnya. Lantunan itu mengalun pelan, berirama, dengan nada yang naik turun begitu teratur. Bukan lagu, bukan percakapan.
Suara itu seperti bacaan yang dinyanyikan dengan penuh penghayatan. Ia berhenti. Di seberang jalan, berdiri sebuah masjid sederhana dengan dinding putih dan kubah kecil berwarna hijau. Dari pengeras suara yang terpasang di menaranya, lantunan ayat Al-Quran mengalir lembut menjelang waktu maghrib. Ramadan tinggal beberapa hari lagi, dan suasana persiapan sudah mulai terasa di lingkungan sekitar. Ia tidak tahu kenapa kakinya seperti tertahan. Suara itu sederhana, tidak keras, tidak memaksa. Namun setiap huruf yang dilantunkan terasa seperti mengetuk sesuatu di dalam dadanya. Dadanya bergetar. Ia tidak mengerti arti kata-kata yang dibacakan. Ia bahkan tidak pernah benar-benar mendengarkan bacaan seperti itu sebelumnya. Namun entah mengapa, ada ketenangan yang merambat perlahan dari telinganya ke hatinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kosong. Ia berdiri cukup lama di sana, pura-pura merapikan tasnya agar tidak terlihat seperti orang yang sengaja mendengarkan. Matanya menatap lantai, tetapi telinganya menangkap setiap nada dengan saksama. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. "Kenapa aku merasa seperti ini?" bisiknya dalam hati. Ketika lantunan itu berhenti dan digantikan azan maghrib, tubuhnya seperti tersentak. Ia sadar sudah terlalu lama berdiri. Ia segera melangkah pergi, namun suara tadi masih terngiang-ngiang di pikirannya. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak banyak berpikir tentang hal lain. Bukan tentang tugas sekolah. Bukan tentang kegiatan gereja akhir pekan ini. Hanya suara itu yang terus berputar dalam ingatannya. Malamnya, setelah makan bersama keluarga, ia kembali ke kamar lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di meja belajarnya dan membuka laptop. Tangannya sempat ragu sebelum mengetik satu kalimat di mesin pencari. Lantunan ayat Al-Quran. Video demi video muncul di layar. Ia menekan salah satunya. Begitu suara itu terdengar lagi, hatinya kembali bergetar. Sama seperti sore tadi, ada kedamaian yang lembut, tidak memaksa, tetapi menenangkan. Ia menutup mata. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, bukan karena terharu seperti menonton film, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa seperti menemukan sesuatu yang menyentuh ruang kosong dalam dirinya. Ia tidak langsung menyimpulkan apa-apa. Ia hanya tahu bahwa suara itu berbeda. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran mulai tumbuh. Setiap kali sendirian, ia kembali memutar lantunan ayat Al-Quran dari internet. Ia mendengarkannya dengan earphone, memastikan tidak ada yang tahu. Ia mulai membaca terjemahan beberapa ayat yang dibacakan. Ketika matanya menyusuri arti kata demi kata, jantungnya berdebar lebih cepat. Ayat-ayat itu berbicara tentang Tuhan yang Maha Pengasih, tentang manusia yang lemah, tentang pencarian dan petunjuk. Beberapa kalimat terasa seperti menjawab pertanyaan yang selama ini ia pendam. Tentang kegelisahan, tentang hati yang mencari, tentang doa yang belum menemukan arah. Ia membaca pelan-pelan, takut salah mengerti. Setiap kali menemukan kalimat yang menyentuh, ia berhenti dan merenung cukup lama. Apakah ini yang selama ini kucari? Gumamnya pelan. Ia sadar betul, ketertarikannya ini bukan hal kecil. Ia adalah putri seorang pendeta. Seluruh hidupnya dibesarkan dalam tradisi yang kuat dan penuh keyakinan. Ia tahu, jika sampai ada yang mengetahui apa yang sedang ia lakukan, banyak pertanyaan yang akan muncul. Maka ia memilih diam. Rasa penasaran itu ia simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Suatu sore, ia sengaja berjalan melewati masjid yang sama. Ia tidak masuk. Ia hanya duduk di bangku kecil di seberang jalan, berpura-pura menunggu seseorang. Dari kejauhan, ia melihat beberapa perempuan mengenakan mukena putih berjalan masuk dengan langkah tenang. Wajah-wajah mereka terlihat damai, tidak tergesa-gesa, tidak cemas. Ia memperhatikan cara mereka tersenyum satu sama lain. Ada kesederhanaan di sana. Tak lama kemudian, azan berkumandang. Suaranya menggema, tetapi kali ini ia mendengarkan dengan kesadaran penuh.
Setiap kalimat terdengar seperti panggilan yang lembut, bukan panggilan yang memaksa, bukan ancaman, tapi undangan. Dadanya kembali terasa hangat. Ia menunduk, menahan air mata agar tidak terlihat oleh orang yang mungkin lewat. Ia tidak tahu mengapa hatinya begitu mudah tersentuh. Ia tidak sedang membandingkan. Ia tidak sedang memberontak. Ia hanya merasakan sesuatu yang berbeda. Malam itu, di kamarnya, ia kembali membaca terjemahan Al-Quran. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Ia membaca tentang kesabaran, tentang ujian hidup, tentang manusia yang mencari cahaya dalam kegelapan. Beberapa ayat terasa sangat personal, seolah-olah berbicara langsung kepadanya. Ia teringat malam-malam panjang ketika ia mempertanyakan makna kedamaian. Ia teringat doanya agar Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Kini, tanpa ia rencanakan, ia menemukan bacaan yang menenangkan jiwanya. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut mulai muncul. Apa yang sedang kulakukan? Pikirnya. Ia menutup laptop perlahan. Pandangannya tertuju pada salib kecil di dinding kamarnya. Hatinya terasa campur aduk antara rasa bersalah, takut, dan damai yang sulit dilepaskan. Ia tidak ingin menyakiti keluarganya. Ia sangat mencintai ayah dan ibunya. Ia tahu betapa besar harapan mereka padanya. Tetapi ia juga tidak bisa membohongi hatinya sendiri. Hari demi hari, ia mulai memperhatikan umat Islam di sekitarnya dengan sudut pandang yang berbeda. Ia melihat seorang penjual makanan yang tetap tersenyum meski dagangannya sederhana. Ia melihat anak-anak kecil berjalan ke masjid dengan penuh semangat. Ada ketenangan yang konsisten di wajah-wajah itu. Ia tidak tahu apakah itu hanya perasaannya saja. Namun setiap kali ia mendengar lantunan Al-Quran, hatinya selalu terasa lebih hidup. Suatu malam menjelang Ramadan, ia kembali duduk di tepi tempat tidurnya. Lampu kamar dimatikan. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Tuhan, jika ini salah, hentikan langkahku. Tapi jika ini adalah bagian dari jawaban yang selama ini kucari, kuatkan aku untuk memahami. Air mata mengalir lagi, tetapi kali ini tidak disertai kebingungan sebesar sebelumnya. Ada secercah keyakinan kecil yang mulai tumbuh. Ia belum mengambil keputusan apapun. Ia belum berani melangkah lebih jauh. Ia masih putri seorang pendeta yang hidup dalam rumah penuh doa dan pelayanan. Ia masih gadis yang setiap minggu duduk di bangku depan gereja. Namun di dalam hatinya, sebuah pintu baru perlahan terbuka. Pintu menuju pencarian yang lebih dalam. Dan tanpa disadari siapapun, terutama keluarganya, ia sedang berjalan pelan menuju sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah seluruh hidupnya. Suara lantunan ayat itu masih terngiang setiap kali ia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ruang kosong di hatinya mulai terisi oleh sesuatu yang ia sendiri belum sepenuhnya mengerti, tetapi terasa begitu nyata. Ramadan akhirnya tiba. Sejak hari pertama, suasana Manado terasa berbeda. Jalanan yang biasanya ramai menjelang siang kini lebih tenang. Warung-warung makan menutup tirai mereka hingga waktu berbuka. Di beberapa sudut kota, spanduk ucapan selamat menunaikan ibadah puasa terbentang sederhana. Ketika sore menjelang, aroma takjil mulai memenuhi udara. Kolak hangat, gorengan, dan minuman manis yang dijajakan di pinggir jalan. Ia memperhatikan semua itu dengan hati yang berdebar. Bulan yang selama ini hanya ia kenal dari cerita dan berita, kini terasa begitu dekat. Setiap kali azan maghrib berkumandang, ia bisa merasakan getaran yang sama seperti saat pertama kali mendengar lantunan Al-Quran beberapa waktu lalu. Namun kali ini, perasaannya jauh lebih dalam. Ia mulai sering berjalan melewati masjid menjelang waktu berbuka. Ia duduk di bangku kecil seberang jalan, memperhatikan orang-orang yang datang dengan wajah lelah tetapi penuh harap. Ada anak kecil yang menggandeng tangan ayahnya. Ada ibu-ibu membawa wadah berisi makanan untuk dibagikan. Ada pemuda yang tersenyum sambil menyusun sajadah. Kebersamaan itu menyentuh hatinya. Ia melihat bagaimana orang-orang saling menyapa dengan hangat. Tidak ada yang tampak terpaksa.
Tidak ada kesan berat. Justru ada cahaya sederhana di wajah mereka. Cahaya yang selama ini ia cari. Apakah ini damai yang sebenarnya? Tanyanya dalam hati. Di rumah, kehidupannya tetap berjalan seperti biasa. Ia masih duduk di meja makan bersama ayah dan ibunya. Masih membantu menyiapkan keperluan gereja. Masih menjadi anak yang terlihat baik-baik saja. Tetapi kini, setiap kali malam tiba, hatinya seperti ditarik kedua arah yang berbeda. Ia mulai mencoba berpuasa diam-diam. Hari pertama, ia bangun lebih awal dari biasanya. Ia pura-pura mengatakan ingin belajar sebelum subuh. Di kamar, ia hanya minum air putih dan makan sedikit roti yang ia simpan di laci meja. Ketika azan subuh terdengar samar dari kejauhan, ia duduk di tepi tempat tidur, merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Sepanjang hari, ia menahan lapar dan haus dengan perasaan campur aduk, takut ketahuan, tetapi juga damai. Saat maghrib tiba dan azan berkumandang, ia menutup pintu kamar, meminum air dengan tangan gemetar. Air mata mengalir tanpa ia tahan. Bukan karena lapar, tetapi karena ia merasa sedang melangkah semakin jauh dari kehidupan lamanya. Hari demi hari, ia menjalani puasa dengan sembunyi-sembunyi. Ia berhati-hati agar tidak mencurigakan. Di meja makan siang, ia pura-pura sudah makan sebelumnya. Ia menghindari pertanyaan dengan senyum yang dipaksakan. Namun setiap kali berbuka, ada kebahagiaan kecil yang tumbuh dalam hatinya. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi bersamaan dengan itu, rasa takut semakin membesar. Ia mulai membayangkan bagaimana reaksi ayahnya jika mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Wajah ayahnya yang selama ini penuh kebanggaan, mungkin akan berubah menjadi kekecewaan yang dalam. Ibunya yang lembut, mungkin akan menangis tanpa henti. Bayangan itu membuat dadanya sesak. Suatu malam, setelah keluarga tertidur, ia duduk sendirian di lantai kamar. Di hadapannya terbuka terjemahan Al-Quran yang selama ini ia baca diam-diam. Lampu kamar redup, hanya cukup menerangi halaman yang sedang ia renungi. Ia membaca tentang petunjuk bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Setiap kalimat terasa seperti berbicara langsung kepadanya. Air matanya jatuh membasahi kertas. "Tuhan, apakah ini benar jalanmu?" bisiknya lirih. Ia memejamkan mata dan terisak pelan. Ia tahu, jika ia terus melangkah, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia mungkin kehilangan kenyamanan rumah, kehilangan pelukan hangat orang tuanya, kehilangan status sebagai putri kebanggaan seorang pendeta. Semua yang selama ini ia miliki bisa runtuh dalam sekejap. Apakah ia siap? Pertanyaan itu menghantamnya seperti gelombang besar. Di satu sisi, ia mencintai keluarganya dengan sepenuh hati. Ia tidak ingin menyakiti mereka. Ia tidak ingin dianggap sebagai anak yang membangkang atau tidak tahu berterima kasih. Di sisi lain, setiap kali ia membaca ayat-ayat itu, setiap kali ia mendengar azan, hatinya terasa begitu hidup. Ia teringat doa-doanya di masa lalu, tentang ruang kosong yang ingin ia isi, tentang permintaan agar Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Kini, ketika hatinya merasa menemukan sesuatu yang menenangkan, justru ujian terbesar datang. Ia bangkit dan berdiri di depan jendela. Dari kejauhan, lampu masjid masih menyala. Beberapa orang terlihat keluar setelah salat tarawih. Suara tawa kecil terdengar samar. Ada kehangatan di sana. Ia membayangkan dirinya berada di dalam masjid itu, berdiri sejajar dengan orang-orang yang sedang sujud dengan khusyuk. Bayangan itu membuat dadanya bergetar. Namun bayangan lain segera muncul. Ayahnya berdiri dengan wajah marah. Ibunya menangis. Pintu rumah tertutup untuknya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak ingin kehilangan mereka," isaknya pelan. Malam itu, pergulatan batinnya mencapai puncak. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan jalan yang tak bisa dihindari. Jika ia tetap diam dan menekan perasaannya, ia mungkin akan tetap tinggal di rumah nyaman itu. Ia akan tetap menjadi putri yang dibanggakan. Tetapi hatinya mungkin akan kembali kosong.
Jika ia memilih mengikuti keyakinan yang mulai ia yakini sebagai kebenaran, ia harus siap kehilangan segalanya. Ia kembali duduk dan bersujud di lantai kamarnya, tanpa tahu gerakan yang benar, tanpa hafal bacaan apapun. Ia hanya meletakkan dahinya di lantai dan menangis. Tuhan, aku hanya ingin kebenaran. Jika Engkau menuntunku ke jalan ini, beri aku keberanian. Jika ini hanya perasaanku semata, jauhkan aku darinya. Ucapnya dengan suara bergetar. Tangisnya panjang malam itu. Namun di tengah isak yang tak teratur, ada satu perasaan yang perlahan muncul, ketenangan yang lembut, seperti bisikan bahwa pencarian yang tulus tidak akan dibiarkan sia-sia. Keesokan harinya, ia kembali menjalani puasa. Kali ini bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan gejolak dalam hati. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju keputusan besar. Ia sadar, ia tidak bisa selamanya bersembunyi. Ramadan terus berjalan. Malam-malam terakhir semakin dekat. Setiap kali mendengar ayat Al-Quran dibacakan di masjid, hatinya semakin mantap. Ketakutan memang masih ada, tetapi keyakinannya mulai tumbuh lebih kuat daripada rasa takut. Di penghujung malam, ketika kota terlelap, ia berbisik dalam doa terakhirnya sebelum fajar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku tidak ingin lagi hidup dalam keraguan. Aku ingin hidup dalam kebenaran yang Engkau tanamkan di hatiku. Air mata kembali mengalir, tetapi kali ini tidak sepenuhnya diliputi ketakutan. Ada keberanian kecil yang mulai bersemi. Ia tahu, keputusan besar itu semakin dekat. Dan ketika saatnya tiba, ia harus memilih antara kenyamanan yang selama ini melindunginya atau keyakinan yang membuat jiwanya hidup. Ramadan menjadi saksi pergulatan terberat dalam hidupnya. Dan di tengah tangis dan doa yang panjang, ia mulai menyadari satu hal penting. Cinta sejati kepada Tuhan seringkali menuntut keberanian untuk kehilangan segalanya. Malam itu adalah malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Udara terasa lebih hening dari biasanya. Dari kejauhan, lantunan ayat suci terdengar mengalun dari masjid yang selama ini hanya berani ia pandangi dari seberang jalan. Lampu-lampu menyala lembut, menerangi halaman sederhana yang dipenuhi jamaah yang datang untuk salat malam. Ia berdiri di ujung gang. Jantungnya berdebar keras. Tangannya gemetar. Berhari-hari ia memikirkan keputusan ini. Berbulan-bulan ia bergulat dalam doa dan tangis. Malam ini, ia tahu, ia tidak bisa lagi menunda. Ia melangkah perlahan menuju masjid itu. Setiap langkah terasa berat, tetapi juga pasti. Ia seperti meninggalkan satu dunia dan memasuki dunia lain yang belum pernah benar-benar ia kenal. Pintu masjid terbuka. Beberapa perempuan memandangnya sekilas, tetapi tidak ada tatapan menghakimi. Hanya keheranan yang wajar. Ia mendekati seorang ibu parubaya yang duduk di sudut. Wajahnya lembut dan bersahaja. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Saya ingin belajar masuk Islam." Ibu itu terdiam beberapa detik. Lalu matanya berkaca-kaca. Tanpa banyak tanya, ia menggenggam tangan gadis itu dengan hangat. "Apakah kamu yakin, Nak?" tanyanya pelan. Ia mengangguk. Air mata mulai jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya sudah lama mencari, dan hati saya mantap." Tak ada sorak-sorai. Tak ada keramaian berlebihan. Hanya beberapa saksi yang mendekat dengan wajah haru. Di sudut masjid yang sederhana itu, ia duduk bersimpuh. Kalimat demi kalimat dituntunkan kepadanya. Lidahnya sempat keluh. Napasnya tercekat. Namun ketika dua kalimat syahadat itu akhirnya terucap dari bibirnya, air matanya mengalir deras. Seakan seluruh beban yang selama ini menghimpit dadanya runtuh dalam satu detik. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Suara itu lirih, tetapi tegas. Dadanya terasa lapang. Begitu lapang hingga ia sulit menjelaskannya. Ada kedamaian yang mengalir hangat, memenuhi ruang kosong yang selama ini ia rasakan. Ia menangis terseduh-seduh, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia yang begitu murni. Malam itu,
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar pulang. Beberapa jamaah memeluknya. Ada yang ikut menangis. Ada yang mengucapkan selamat dengan suara bergetar. Ia merasakan kehangatan yang sederhana, tanpa syarat. Namun di tengah kebahagiaan itu, bayangan wajah ayahnya tiba-tiba muncul di benaknya. Dadanya kembali berdebar. Ia tahu, kebahagiaan ini tidak akan mudah diterima di rumahnya. Keesokan harinya, ia pulang dengan langkah pelan. Mata sembabnya ia tutupi dengan alasan kurang tidur. Ia mencoba bersikap seperti biasa. Namun ada cahaya berbeda di wajahnya. Cahaya yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Beberapa hari ia menyimpan rahasia itu sendirian. Ia mulai belajar salat dengan diam-diam di kamar. Ia menonton video tata cara wudhu dan gerakan salat. Setiap sujudnya terasa penuh makna. Namun rahasia sebesar itu tak mungkin tersembunyi selamanya. Suatu sore, ayahnya masuk ke kamarnya tanpa mengetuk. Di atas meja, tergeletak terjemahan Al-Quran yang belum sempat ia sembunyikan. Waktu seakan berhenti. Ayahnya memandang buku itu lama. Wajahnya berubah. Bukan hanya terkejut, tetapi juga tak percaya. Apa ini? Suara ayahnya berat. Ia membeku. Tangannya dingin. Napasnya tercekat. Ayah. Suaranya hampir tak terdengar. Apa ini? Ulang ayahnya. Kali ini lebih keras. Ia tahu, inilah saatnya. Dengan kaki gemetar, ia berdiri. Air mata mulai menggenang sebelum sempat ia tahan. Aku sudah masuk Islam. Yah. Kalimat itu keluar begitu saja, seperti pintu yang terbuka paksa. Wajah ayahnya pucat, lalu memerah. Emosi bercampur di matanya. Marah, kecewa, terluka. Kamu bercanda. Suaranya meninggi. Ia menggeleng pelan. Sudah beberapa hari ini, aku bersyahadat. Tamparan keras mendarat di pipinya. Ia terhuyung. Bukan karena sakit fisiknya, tetapi karena hatinya terasa diremas. Ibunya yang mendengar keributan segera masuk. Ketika mengetahui kebenarannya, tubuh ibunya melemas. Tangis pecah memenuhi ruangan. Kamu mengkhianati kami. Suara ayahnya bergetar penuh amarah. Setelah semua yang kami berikan, setelah semua didikan yang kami tanamkan. Ia jatuh berlutut. Maafkan aku. Yah, Bu. Aku tidak bermaksud menyakiti. Aku hanya mengikuti apa yang hatiku yakini sebagai kebenaran. Kebenaran? Ayahnya tertawa pahit. Kebenaran yang membuatmu meninggalkan iman keluargamu. Ia menatap ayahnya dengan mata basah, tetapi penuh keteguhan. Aku tidak meninggalkan Tuhan. Aku hanya menemukan jalan yang membuatku lebih dekat padanya. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api yang sudah menyala. Cukup, teriak ayahnya. Selama kamu tinggal di rumah ini, kamu mengikuti keyakinan keluarga ini. Suasana menjadi tegang. Tangis ibunya semakin keras. Ayah, suaranya parau. Aku tetap anak ayah. Aku tetap mencintai ayah dan ibu. Tapi aku tidak bisa membohongi hatiku lagi. Hening beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu ayahnya menunjuk ke arah pintu. Kalau begitu, pilih. Tinggalkan keyakinan itu dan tetap di rumah ini. Atau pergi sekarang juga. Dunia seakan runtuh. Ia menatap wajah ayahnya. Wajah yang selama ini ia kagumi. Wajah yang pernah tersenyum bangga melihatnya berdiri di mimbar remaja gereja. Kini wajah itu dipenuhi amarah dan kekecewaan. Ibunya memeluknya sambil menangis. Jangan lakukan ini. Kamu masih bisa berubah, bisik ibunya. Hatinya terbelah dua. Di satu sisi, ia ingin memeluk ibunya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Di sisi lain, ia tahu, jika ia menyerah sekarang, ia akan kembali hidup dalam keraguan. Ia menutup mata. Dalam diam, ia berdoa. Lalu dengan suara gemetar tetapi mantap, ia berkata, "Aku tidak bisa meninggalkan iman yang baru saja kutemukan.
Tangis ibunya semakin pecah. Ayahnya terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan suara dingin, "Kalau begitu, keluar dari rumah ini." Kalimat itu seperti palu yang menghantam jiwanya. Ia berdiri perlahan. Kakinya terasa lemas. Ia masuk ke kamar, mengambil tas kecil, memasukkan beberapa pakaian seadanya. Tangannya gemetar. Air mata terus mengalir tanpa henti. Ia menatap kamarnya untuk terakhir kali, tempat ia tumbuh, bermimpi, dan menangis dalam sunyi. Saat ia melangkah ke ruang tamu, ibunya masih menangis. Ayahnya berdiri kaku, tidak lagi menatapnya. Ia mendekat, mencium tangan ayahnya yang tak bergerak. "Terima kasih untuk segalanya, Yah," bisiknya dengan suara pecah. Tak ada jawaban. Ia mencium tangan ibunya, memeluknya erat. "Maafkan aku, Bu." Pintu rumah itu akhirnya tertutup di belakangnya. Malam terasa dingin. Jalanan sepi. Ia berdiri sendirian dengan tas kecil di tangan. Ia baru saja kehilangan rumahnya. Namun di dalam dadanya, meski penuh luka, ada keyakinan yang tetap menyala. Ia menangis sepanjang jalan, tetapi bukan karena menyesal. Ia menangis karena menyadari harga dari sebuah pilihan. Langkahnya berat, tetapi tidak goyah. Di bawah langit Ramadan yang sunyi, seorang putri pendeta berjalan meninggalkan kenyamanan hidupnya, bukan karena kebencian, tetapi karena cinta pada kebenaran yang ia yakini. Dan malam itu menjadi saksi bahwa terkadang, untuk menemukan cahaya, seseorang harus berani melewati kegelapan paling dalam. Pintu itu tertutup dengan bunyi pelan, tetapi gema di hatinya terasa seperti dentuman yang memecah langit. Ia berdiri beberapa detik di teras rumah yang selama ini menjadi tempatnya pulang. Lampu ruang tamu masih menyala dari balik tirai. Bayangan ibunya tampak samar bergerak di dalam. Namun tak ada lagi ruang untuknya di sana. Tas kecil di tangannya terasa ringan, tetapi hatinya begitu berat. Ia melangkah turun dari teras. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan menyapu rambutnya yang tergerai. Jalanan sepi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas di kejauhan. Kota yang dulu terasa ramah kini seperti asing. Air mata tak berhenti mengalir. Bukan karena ia menyesal atas pilihannya. Tidak. Di dalam hatinya, keyakinan itu tetap teguh. Tetapi kehilangan tetaplah kehilangan. Ia baru saja meninggalkan ayah yang membesarkannya, ibu yang memeluknya sejak kecil. Kenangan demi kenangan berkelebat di pikirannya. Suara ayahnya membacakan doa sebelum tidur. Tangan ibunya yang lembut merapikan bajunya setiap minggu pagi. Tawa hangat di meja makan. Semua itu kini terasa seperti bayangan yang semakin menjauh. "Aku tetap mencintai kalian," bisiknya pelan di tengah tangis. Langkahnya tak tentu arah. Ia tidak punya tujuan pasti. Ia hanya berjalan mengikuti insting, menyusuri trotoar yang diterangi lampu jalan. Tas kecil itu berisi beberapa pakaian, dompet, dan ponsel yang baterainya hampir habis. Malam semakin larut. Ia berhenti di sebuah taman kecil. Duduk di bangku kayu yang dingin, memeluk tasnya erat-erat seperti satu-satunya benda yang tersisa dari kehidupannya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan benar-benar sendirian. Tangisnya pecah lagi. Namun di sela-sela isak, ia mengangkat wajah ke langit. Bintang-bintang berkelip redup. Dalam hatinya ia berdoa, meski dengan kata-kata sederhana. "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi selain Engkau." Doa itu keluar begitu saja, tanpa hafalan panjang, tanpa tata bahasa yang sempurna. Hanya kejujuran yang telanjang. Setelah beberapa saat, ia bangkit. Di pikirannya terlintas satu tempat, masjid tempat ia mengucapkan syahadat beberapa hari lalu. Masjid sederhana dengan dinding putih dan lampu yang selalu menyala hangat. Tanpa banyak berpikir, ia berjalan ke sana. Lampu masjid masih menyala meski sudah larut malam. Beberapa jamaah terlihat keluar setelah salat tarawih tambahan. Halaman masjid hampir kosong ketika ia tiba. Kakinya terasa lemas. Ia berdiri di depan gerbang, ragu untuk masuk.
Apakah pantas ia datang dalam keadaan seperti ini? Apakah ia tidak merepotkan? Namun sebelum ia sempat mundur, seorang bapak tua yang sedang merapikan sandal di rak memandangnya. "Anak, kamu kenapa berdiri di situ?" tanyanya lembut. Suaranya hangat, tidak curiga, tidak menghakimi. Air mata yang sempat ia tahan kembali jatuh. "Saya tidak punya tempat tinggal malam ini," ucapnya dengan suara gemetar. Bapak itu terdiam sejenak, lalu memanggil seorang ibu yang dulu membimbingnya mengucap syahadat. Ibu itu segera menghampiri. Begitu melihat wajahnya yang sembab, ia langsung memeluknya. "Kamu kenapa, Nak?" Ia tak mampu menjawab dengan kalimat panjang. Hanya satu kalimat yang keluar di antara tangis. "Saya diusir dari rumah." Pelukan ibu itu menguat. Sudah, kamu tidak sendirian." Kalimat sederhana itu seperti air di tengah padang pasir. Ia dibawa masuk ke dalam masjid. Diberi segelas air hangat. Beberapa jamaah yang masih ada mendekat dengan wajah prihatin. Tidak ada yang bertanya berlebihan. Tidak ada yang menyalahkan. Hanya kepedulian. Setelah ia sedikit tenang, ia menceritakan semuanya. Tentang ayahnya, tentang pilihan yang ia ambil, tentang pintu rumah yang tertutup di belakangnya. Beberapa orang terlihat menahan air mata. "Ini ujian yang berat," kata bapak tua tadi pelan. "Tapi Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang datang dengan tulus." Malam itu, pengurus masjid sepakat memberinya tempat sementara di ruang kecil samping aula wanita. Sebuah ruangan sederhana dengan tikar dan kipas angin tua. Baginya, itu terasa seperti istana. Ia duduk di atas tikar, memandangi dinding polos dengan perasaan campur aduk. Sedih karena kehilangan, tetapi juga hangat karena diterima. Ibu yang tadi memeluknya mengantarkan selimut tipis. "Anggap saja ini rumahmu sementara," katanya lembut. "Rumah." Kata itu membuat dadanya kembali sesak. Tetapi kali ini bukan hanya karena luka. Ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Malam itu, sebelum tidur, ia berdiri mencoba salat sendiri. Gerakannya masih kaku. Bacaannya belum lancar. Namun setiap sujud terasa lebih dalam dari sebelumnya. Air matanya kembali jatuh saat dahinya menyentuh lantai. "Terima kasih. Engkau tidak membiarkanku sendirian," bisiknya. Hari pertama tanpa rumah terasa aneh. Pagi itu, ia bangun dengan suara azan subuh yang menggema lembut. Ia berwudu dengan air yang dingin, lalu berdiri di saf belakang bersama beberapa perempuan lain. Tak ada yang memandangnya dengan aneh. Tak ada bisik-bisik. Ia berdiri sejajar, sama seperti yang lain. Selesai salat, beberapa ibu menawarkan sarapan sederhana, nasi dan lauk seadanya. Ia menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Dulu, ia makan di meja besar dengan hidangan lengkap. Kini ia duduk di lantai masjid, makan dari piring plastik. Namun entah mengapa, makanan itu terasa lebih hangat. Hari-hari berikutnya, ia mulai membantu membersihkan masjid, menyapu halaman, mengelap jendela, menyusun sajadah. Ia ingin melakukan sesuatu, bukan sekadar menerima. Pengurus masjid tidak memintanya membayar apapun. Tidak ada syarat. Hanya pesan sederhana, "Istirahatlah dulu. Tenangkan hatimu." Namun ia tahu, ia tidak ingin selamanya bergantung. Di sela-sela aktivitas, ia sering duduk sendirian memandangi ponselnya. Tidak ada pesan dari rumah. Tidak ada panggilan. Rindu itu datang seperti ombak besar yang tiba-tiba menghantam. Ia membayangkan ibunya menangis. Ia membayangkan ayahnya duduk diam dengan wajah keras. Dadanya terasa sesak. Tetapi setiap kali rasa rindu itu hampir membuatnya runtuh. Ia kembali berdiri untuk salat. Ia mengadu dalam doa, memohon agar hatinya dikuatkan dan hati orang tuanya dilembutkan. Malam-malam di masjid menjadi saksi tangis dan harapannya. Perlahan, ia mulai merasa bahwa kehilangan bukanlah akhir. Ia memang kehilangan rumah lama, tetapi ia menemukan keluarga baru, orang-orang yang tidak mengenalnya sejak kecil,
tetapi menerimanya dengan ketulusan. Suatu sore menjelang berbuka, ia membantu membagikan takjil kepada jamaah. Seorang anak kecil tersenyum padanya dan berkata, "Kakak baik." Kalimat sederhana itu membuat hatinya hangat. Mungkin inilah awal kehidupan barunya. Ia bukan lagi putri pendeta yang hidup dalam kenyamanan. Ia kini seorang mualaf yang tidur di ruang kecil masjid, belajar memulai segalanya dari nol. Dan meski hatinya masih remuk oleh kehilangan, ia mulai memahami satu hal penting, bahwa terkadang Tuhan mengambil sesuatu yang kita cintai untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih menenangkan jiwa. Di malam yang sunyi itu, ia duduk di tangga masjid, memandangi langit. "Aku tidak tahu masa depanku seperti apa," bisiknya pelan. "Tapi aku percaya, Engkau menuntunku ke sini bukan tanpa alasan." Angin malam berembus lembut. Untuk pertama kalinya sejak ia keluar dari rumah, ia tersenyum kecil. Bukan senyum karena semuanya mudah, tetapi senyum seorang hamba yang baru saja melewati badai dan menemukan cahaya di ujungnya. Hari-hari di masjid mulai membentuk ritme baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi terbangun oleh suara alarm di kamar nyaman rumahnya, melainkan oleh lantunan azan subuh yang menggema lembut di antara dinding-dinding sederhana masjid. Udara pagi terasa dingin menyentuh kulitnya, berbeda dengan hangatnya selimut tebal yang dulu biasa ia gunakan. Kini, selimut tipis dan tikar menjadi alas tidur sekaligus saksi perjalanan barunya. Namun setiap kali ia membuka mata, ada perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Damai. Ia bangkit perlahan, merapikan selimut, lalu mengambil air wudhu. Airnya seringkali sangat dingin, membuat tubuhnya menggigil. Di awal-awal, ia sempat ragu dengan urutan membasuh anggota tubuh. Kadang ia lupa niat. Kadang ia bingung apakah sudah membasuh dengan benar. Tetapi ia terus belajar. Setelah wudhu, ia berdiri di saf paling belakang. Gerakan salatnya masih kaku. Bacaan Al-Fatihah belum lancar. Lidahnya sering terpeleset saat mencoba melafalkan ayat-ayat pendek yang baru ia hafal. Beberapa kali ia berhenti di tengah bacaan karena lupa. Wajahnya memerah karena malu. Namun tak seorang pun menertawakannya. Seorang ibu yang biasa duduk di sebelahnya sering berbisik pelan, membantu membetulkan bacaan tanpa menghakimi. "Pelan-pelan saja, Nak. Allah melihat usaha kita," ucap ibu itu lembut. Kalimat itu selalu membuat hatinya menghangat. Setiap hari selepas subuh, ia menyempatkan diri duduk bersila dengan mushaf di tangannya. Huruf-huruf Arab itu dulu terasa asing dan rumit. Kini ia memandanginya dengan tekad. Ia mengeja perlahan. Al-Ham-Du. Lidahnya terbata-bata. Keningnya berkerut. Kadang ia mengulang satu ayat berkali-kali hingga suaranya serak. Tetapi setiap kali berhasil menyelesaikan satu baris, ada kebahagiaan kecil yang tak bisa ia jelaskan. Seolah ia sedang membangun jembatan menuju Tuhan dengan tangannya sendiri. Di sela-sela belajar, ia tidak ingin hanya duduk diam. Ia merasa harus melakukan sesuatu sebagai bentuk syukur karena telah diterima di masjid itu. Ia mulai membantu menyapu lantai sebelum waktu zuhur, membersihkan kaca jendela yang berdebu, mengelap mimbar kecil tempat khatib berdiri. Tangannya yang dulu lebih sering memegang buku pelajaran kini akrab dengan sapu dan kain lap. Punggungnya kadang pegal. Telapak tangannya terasa kasar. Namun ia tidak pernah mengeluh. Setiap kali ia menyapu, ia merasa sedang membersihkan bukan hanya lantai, tetapi juga hatinya dari sisa-sisa kesedihan. Menjelang sore, ia ikut membantu menyiapkan takjil untuk berbuka puasa. Bersama beberapa ibu, ia memotong buah, menyusun kurma di piring plastik, dan menuangkan minuman manis ke dalam gelas-gelas kecil. Kadang mereka bercanda ringan. Kadang mereka bertanya tentang kabarnya. Tidak ada yang menyinggung masa lalunya dengan nada menyakitkan. Mereka memperlakukannya seperti keluarga. Saat azan maghrib berkumandang dan jamaah berbuka bersama, ia duduk di antara mereka. Piring sederhana di tangannya terasa lebih berharga daripada hidangan mewah yang dulu sering ia santap di rumah. Ia teringat meja makan besar, suara ayahnya yang memimpin doa sebelum makan,
dan tawa ibunya yang lembut. Dadanya sempat sesak. Rindu itu masih ada. Malam-malam tertentu, setelah semua orang tidur, ia menatap layar ponselnya yang sunyi. Tidak ada pesan dari rumah. Tidak ada kabar. Ia ingin sekali mengirim pesan kepada ibunya, sekadar menanyakan kabar. Namun ia takut. Takut jawabannya menyakitkan. Di saat seperti itu, ia sering kembali bersujud. Tangisnya masih ada, tetapi kini berbeda. Bukan lagi tangis putus asa, melainkan tangis syukur. Terima kasih karena Engkau memberiku kekuatan, bisiknya dalam sujud panjang. Hari-hari terus berlalu. Bacaan salatnya semakin lancar. Ia mulai hafal beberapa surah pendek. Setiap kali berhasil menghafal satu surah baru, ia merasa seperti memenangkan pertempuran kecil melawan rasa minder dalam dirinya. Ia juga mulai mengenakan jilbab sederhana yang diberikan oleh seorang jamaah. Saat pertama kali memakainya, ia menatap bayangannya di kaca masjid. Ada perasaan haru yang memenuhi dadanya. Dulu ia dikenal sebagai putri pendeta yang anggun dalam pakaian rapi gereja. Kini ia berdiri sebagai seorang muslimah yang masih belajar memahami setiap ajaran barunya. Perubahannya tidak instan. Ada hari-hari ketika ia merasa lelah. Ada saat ketika bisikan keraguan mencoba muncul kembali. Apakah aku sudah membuat keputusan yang benar? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, ia mengingat malam ketika ia mengucapkan syahadat. Ia mengingat perasaan ringan dan damai yang menyelimuti hatinya saat itu. Perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Suatu sore, setelah selesai menyapu halaman, seorang bapak tua yang pertama kali menyapanya malam ia datang ke masjid duduk di sampingnya. "Kamu terlihat lebih kuat sekarang," katanya sambil tersenyum. Ia tersenyum kecil. "Masih belajar, Pak." "Belajar memang tidak pernah selesai. Tapi kamu sudah menunjukkan keteguhan yang jarang dimiliki orang seusiamu." Kalimat itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia tidak merasa hebat. Ia hanya merasa menjadi seseorang yang sedang mencoba bertahan. Tidur di sudut masjid kini menjadi rutinitas. Ia menata tikarnya setiap malam dengan rapi, meletakkan tas kecil di samping kepala. Sebelum memejamkan mata, ia membaca doa yang baru ia hafal, meski terkadang masih terbata. Ia tidak lagi merasa asing di ruangan itu. Dinding polos, kipas angin tua, dan cahaya lampu yang redup kini menjadi saksi perjalanan transformasinya. Suatu malam di 10 hari terakhir Ramadan, ia berdiri dalam salat malam bersama jamaah lainnya. Suaranya pelan, tetapi bacaannya kini lebih mantap. Saat sujud terakhir, air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, ia tersenyum di antara tangisnya. Ia teringat gadis yang dulu duduk di kamar besar rumahnya, merasa kosong meski hidupnya tampak sempurna. Ia teringat rasa hampa yang sulit dijelaskan. Kini ia hidup dalam keterbatasan. Tidak punya kamar pribadi. Tidak punya lemari penuh pakaian. Tidak punya jaminan masa depan yang jelas. Tetapi hatinya penuh. Ia merasakan kedekatan yang selama ini ia cari. Setelah salat, ia duduk lama di pojok masjid. Angin malam masuk melalui jendela kecil, membawa kesejukan. Ia menatap langit melalui celah atap. "Jika ini adalah jalanmu untukku, aku akan menjalaninya dengan ikhlas," bisiknya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tidak tahu apakah orang tuanya akan memaafkannya. Tidak tahu bagaimana ia akan membangun hidupnya ke depan. Namun satu hal yang ia yakini, ia tidak lagi berjalan sendirian. Setiap huruf yang ia pelajari, setiap lantai yang ia sapu, setiap takjil yang ia bagikan, semuanya menjadi bagian dari perjalanan barunya. Perjalanan dari kenyamanan menuju keikhlasan. Dari kehilangan menuju kedamaian. Tangisnya kini bukan lagi tangis kesedihan semata, tetapi tangis seorang hamba yang merasa dipeluk oleh Tuhannya dalam cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di sudut masjid sederhana itu, seorang putri pendeta sedang membangun kembali hidupnya, bukan dengan kemewahan, tetapi dengan keteguhan, kesabaran, dan cinta yang tulus kepada kebenaran yang ia yakini. Waktu berjalan perlahan.
Tetapi luka tidak pernah benar-benar hilang begitu saja. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan barunya di masjid kecil itu, ia mulai dikenal oleh lebih banyak orang. Ada yang memandangnya dengan simpati, ada yang menyambutnya dengan tulus, tetapi tak sedikit pula yang memandangnya dengan tatapan ragu. Bisik-bisik itu pelan, namun cukup tajam untuk menusuk hati. Benarkah ia sudah benar-benar yakin? Jangan-jangan hanya karena masalah keluarga. Anak pendeta kok bisa begitu? Ia mendengar semuanya. Kadang ketika sedang menyapu halaman masjid, suara itu seperti angin yang berdesir di belakang punggungnya. Ketika ia membantu membagikan takjil, beberapa pasang mata menatapnya seolah sedang menguji. Ia tidak marah. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa hatinya perih. Malam-malamnya kembali dipenuhi tangis. Bukan tangis kebingungan seperti dulu, melainkan tangis karena merasa tak sepenuhnya diterima. Ia sadar, menjadi seorang mualaf bukan hanya soal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini tentang membuktikan kesungguhan, hari demi hari, dalam tindakan yang nyata. Di sudut masjid, setelah semua jamaah pulang, ia sering duduk bersandar pada tiang kayu, memandangi sajadah yang telah digulung rapi. Ia menengadahkan tangan, berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Jika niatku belum lurus, luruskanlah. Jika langkahku masih goyah, kuatkanlah. Jangan biarkan aku kembali pada keraguan. Doa itu sederhana, tetapi keluar dari jiwa yang sungguh-sungguh ingin bertahan. Rasa rindu kepada keluarganya pun semakin dalam. Setiap kali melihat seorang ayah menggandeng putrinya menuju saf solat, dadanya terasa sesak. Ia teringat sang ayah, wajah tegas yang dulu begitu ia kagumi, suara lantang yang dulu membimbing jemaat dengan penuh keyakinan. Ia tidak pernah membenci ayahnya, tidak sedikit pun. Yang ia rasakan hanyalah kehilangan. Kadang ia membayangkan, apakah ayahnya masih memikirkannya? Apakah ibunya menangis diam-diam? Apakah rumah yang dulu penuh tawa kini terasa hampa? Pertanyaan-pertanyaan itu datang seperti ombak, menghantam hatinya tanpa jeda. Suatu sore, setelah membantu membersihkan tempat wudhu, ia duduk sendirian di tangga masjid. Langit mulai memerah. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan. Seorang ibu parubaya yang sering mengaji anak-anak mendekatinya. "Kamu terlihat lelah," ucap ibu itu lembut. Ia tersenyum tipis. "Sedikit saja, Bu." Ibu itu duduk di sampingnya. "Aku tahu, menjadi mualaf itu tidak mudah. Orang sering mengira yang sulit hanya di awal. Padahal setelah itu, ujian bisa datang dari mana saja." Air matanya hampir jatuh, tetapi ia menahannya. "Saya hanya takut tidak cukup baik, Bu. Takut dianggap tidak sungguh-sungguh." Ibu itu menggenggam tangannya. "Kesungguhan tidak perlu diumumkan. Ia terlihat dari kesabaranmu, dari caramu bertahan tanpa membalas keburukan dengan keburukan." Kata-kata itu menghangatkan hatinya. Ia menyadari, mungkin inilah caranya Allah menguatkannya, melalui orang-orang sederhana yang hadir di waktu yang tepat. Sejak hari itu, ia memilih untuk tidak lagi memedulikan bisik-bisik. Ia fokus memperbaiki diri. Setiap subuh, ia datang lebih awal. Ia membersihkan lantai sebelum jamaah tiba. Ia belajar membaca Al-Quran dengan lebih tekun, memperbaiki mahraj huruf demi huruf. Jika salah, ia tersenyum dan mencoba lagi. Beberapa anak kecil mulai mendekatinya. Awalnya mereka hanya penasaran. Namun karena kesabarannya mengajarkan huruf hijayah, mereka menjadi nyaman. Ia tidak pernah meninggikan suara. Jika ada yang sulit menghafal, ia akan duduk lebih lama, mengulang pelan-pelan. Suatu hari, seorang anak bertanya polos, "Kak, dulu kakak sudah bisa baca Al-Quran sejak kecil?" Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Tidak, kakak baru belajar sekarang. Sama seperti kalian." Anak itu terbelalak. "Serius?" "Iya. Jadi kalau kalian salah, tidak apa-apa. Kakak juga sering salah."
Jawaban itu membuat anak-anak semakin bersemangat. Mereka melihat bahwa belajar bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang tidak menyerah. Perlahan, pandangan orang-orang mulai berubah. Mereka melihat konsistensinya. Mereka menyaksikan bagaimana ia tetap hadir, tetap membantu, tetap rendah hati. Tidak ada sikap ingin dipuji. Tidak ada keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Suatu malam, setelah sholat tarawih, pengurus masjid memintanya berbicara sebentar di depan jamaah perempuan. Awalnya ia menolak karena merasa belum pantas. Namun akhirnya ia berdiri dengan tangan gemetar. Ia tidak bercerita panjang. Ia hanya membagikan sedikit tentang pencariannya, tentang ruang kosong yang dulu menghantuinya, dan tentang kedamaian yang kini ia rasakan meski hidupnya jauh lebih sederhana. "Perjalanan saya belum selesai," ucapnya pelan. "Saya masih belajar. Tapi saya percaya, ketika kita mencari kebenaran dengan hati yang jujur, Allah tidak akan membiarkan kita tersesat." Suasana menjadi hening. Beberapa orang meneteskan air mata. Sejak saat itu, ia bukan lagi sekadar anak pendeta yang masuk Islam. Ia menjadi seseorang yang kisahnya menguatkan. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia jujur dalam prosesnya. Namun di balik semua itu, rindu kepada sang ayah tetap ada. Pada suatu malam yang sepi, ia memberanikan diri menulis surat. Tangannya gemetar saat menuliskan kata pertama. "Ayah, aku tidak pernah berhenti mencintaimu." Ia menulis tanpa menyalahkan siapapun. Ia tidak menuntut untuk dimengerti. Ia hanya ingin ayahnya tahu bahwa keputusannya bukan bentuk pemberontakan, melainkan pencarian yang panjang dan penuh air mata. Ia menceritakan bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia belajar banyak tentang kesabaran, bahwa ia mendoakan ayah dan ibunya setiap malam. Setelah selesai, ia memeluk surat itu sebelum memasukkannya ke amplop. Ia tidak tahu apakah surat itu akan dibalas. Tetapi setidaknya, ia sudah berusaha merajut kembali jembatan yang sempat runtuh. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang baru. Ia semakin dewasa dalam bersikap. Jika ada yang meragukannya, ia tersenyum. Jika ada yang bertanya dengan nada sinis, ia menjawab dengan lembut. Ia menyadari, kekuatan bukanlah tentang membalas, melainkan tentang bertahan tanpa kehilangan kebaikan hati. Di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ia yang dulu rapuh kini mampu berdiri tegak. Ia yang dulu menangis dalam kebingungan kini menangis dalam syukur. Ujian tidak lagi ia pandang sebagai hukuman, melainkan sebagai cara Tuhan menguatkan akar imannya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan suara adzan maghrib berkumandang, ia berdiri di serambi masjid. Angin menyentuh wajahnya dengan lembut. Ia memejamkan mata sejenak. Dulu, ia mencari kedamaian di tengah kenyamanan. Kini, ia menemukan kedamaian di tengah keterbatasan. Perjalanan ini belum selesai. Rindu kepada keluarga mungkin akan selalu ada. Luka mungkin belum sepenuhnya sembuh. Namun ia tidak lagi takut pada masa depan. Ia telah memilih jalannya. Dan di jalan itu, ia menemukan dirinya yang baru, lebih kuat, lebih sabar, lebih dewasa secara spiritual. Ia tersenyum kecil. Karena kini ia tahu, kekuatan sejati bukan berasal dari dukungan manusia, melainkan dari keyakinan yang tumbuh dalam hati dan dirawat dengan kesabaran. Dan di tengah segala ujian, ia belajar satu hal penting. Kehilangan bisa menjadi awal dari pertumbuhan, dan luka bisa menjadi jalan menuju kedewasaan. Dengan langkah yang mantap, ia masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Hatinya tenang. Bukan karena masalahnya telah selesai, tetapi karena ia telah berdamai dengan pilihannya. Dari rapuh menjadi tegar. Dari ragu menjadi yakin. Dari kehilangan menjadi inspirasi. Perjalanannya masih panjang. Tetapi ia tidak lagi berjalan dengan ketakutan. Ia berjalan dengan iman. Ramadan hampir berakhir. Malam-malam terakhir terasa berbeda. Udara lebih hening, doa-doa lebih panjang, dan setiap detik seolah memiliki makna yang tak ingin dilewatkan.
Di sudut masjid sederhana itu, ia duduk bersandar pada dinding, memandangi lampu-lampu yang temaram. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Waktu berjalan begitu cepat. Baru kemarin rasanya ia berdiri di depan rumahnya dengan pakaian seadanya, diusir oleh ayah yang sangat ia cintai. Baru kemarin ia melangkah tanpa arah, dengan hati remuk dan mata sembab. Dan kini, ia berada di sini, di tempat yang dulu hanya ia pandangi dari kejauhan, menjalani malam-malam terakhir Ramadan sebagai seorang muslimah. Perjalanan itu terasa seperti mimpi panjang. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan-kenangan berkelebat satu persatu. Masa kecilnya di rumah yang nyaman. Suara ayahnya berkhotbah dengan penuh wibawa. Senyum ibunya yang lembut setiap pagi. Ia pernah hidup dalam segala kemudahan. Rumah yang hangat, pendidikan yang baik, dan penghormatan dari banyak orang. Ia adalah kebanggaan keluarga. Namun di balik semua itu, ada ruang kosong yang dulu tak mampu ia jelaskan. Ruang yang membuatnya gelisah di tengah doa-doa yang dipanjatkan. Ruang yang membuatnya bertanya tentang makna kedamaian yang sejati. Kini, ruang itu telah terisi. Bukan oleh kemewahan. Bukan oleh pujian manusia. Tetapi oleh rasa tenang yang lahir dari keyakinan. Suara tadarus dari dalam masjid mengalun lembut. Beberapa jamaah sedang membaca Al-Quran dengan suara pelan, mengejar malam-malam terakhir yang penuh keberkahan. Ia ikut membuka mushafnya. Jari-jarinya menyentuh lembar demi lembar dengan hati-hati, seolah setiap ayat adalah pelukan yang menenangkan. Bacanya masih belum sempurna. Kadang tersendat, kadang harus mengulang. Namun di setiap huruf yang ia lafalkan, ada rasa syukur yang tak terhingga. Ia teringat hari pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air mata yang tak berhenti mengalir. Hati yang terasa ringan seolah beban bertahun-tahun terangkat. Saat itu ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan benar saja, ia kehilangan rumah. Kehilangan pelukan ayah. Kehilangan kenyamanan yang dulu begitu akrab. Tetapi di balik kehilangan itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dirinya sendiri. Malam itu adalah salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Jamaah masjid memperbanyak ibadah. Ada yang itikaf. Ada yang berzikir dalam diam. Ia pun memutuskan untuk berdiam lebih lama. Ketika waktu Qiyamul Lail tiba, ia berdiri di saf perempuan dengan hati bergetar. Setiap rakaat terasa panjang. Setiap ayat yang dibacakan imam seolah mengetuk dinding-dinding hatinya. Dan ketika ia bersujud, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Tangisnya pecah. Ia menempelkan dahinya ke sajadah, membiarkan air mata membasahi kain tipis itu. Ia tidak lagi menahan diri. Semua rasa yang selama ini ia simpan, rindu, sakit, syukur, takut, harapan, tumpah dalam sujud yang panjang. Ya Allah, bisiknya lirih. Engkau tahu betapa aku mencintai ayah dan ibuku. Engkau tahu betapa berat langkahku meninggalkan mereka. Jika engkau berkenan, lembutkan hati mereka. Pertemukan kami kembali dalam kebaikan. Sujudnya semakin lama. Ia merasa kecil, sangat kecil, di hadapan Tuhan yang telah membimbingnya melewati badai kehidupan. Ia sadar, ia memang kehilangan banyak hal, tetapi ia tidak pernah benar-benar sendirian. Di setiap tangisnya, selalu ada kekuatan yang tak terlihat. Di setiap langkah rapuhnya, selalu ada pertolongan yang datang melalui orang-orang sederhana. Pengurus masjid yang memberinya tempat berteduh. Ibu-ibu yang mengajarinya membaca Al-Quran dengan sabar. Anak-anak kecil yang memeluknya tanpa prasangka. Semua itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang berusaha mendekat. Tangisnya perlahan mereda. Dalam sujud terakhir itu, ia merasakan kedamaian yang begitu dalam, lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Bukan kedamaian karena masalahnya selesai, bukan karena keluarganya telah menerimanya kembali, tetapi karena hatinya telah mantap. Ia telah memilih. Dan ia tidak menyesal. Setelah sholat selesai, ia tetap duduk bersimpuh.
Wajahnya masih basah oleh air mata, tetapi ada senyum tipis yang terukir. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja melewati perjalanan panjang dan akhirnya menemukan tujuan. Di luar, angin malam berhembus lembut. Langit gelap dihiasi bintang-bintang yang berkelip. Ia memandang ke atas, seolah berbicara tanpa suara. Dulu, ia mencari Tuhan dalam kenyamanan. Kini, ia menemukannya dalam ujian. Dulu, ia takut kehilangan. Kini, ia belajar bahwa kehilangan bisa menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang cinta. Karena cinta sejati kepada Tuhan tidak selalu mudah. Kadang ia menuntut keberanian. Kadang ia meminta pengorbanan. Kadang ia menguji seberapa kuat kita mempertahankan keyakinan ketika semua terasa runtuh. Ia berdiri perlahan, melipat sajadahnya dengan hati-hati. Beberapa jamaah tersenyum kepadanya. Ia membalas dengan senyum yang tulus. Ramadan ini telah mengubahnya. Ia bukan lagi gadis yang kebingungan mencari makna. Ia bukan lagi sosok rapuh yang takut pada pandangan orang lain. Ia telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa secara spiritual, lebih sabar dalam menghadapi ujian, dan lebih yakin pada pilihan hidupnya. Menjelang subuh, ia duduk di serambi masjid, memandangi langit yang mulai memucat. Ia teringat kembali seluruh perjalanan hidupnya, dari putri pendeta yang hidup dalam kehormatan, hingga menjadi seorang mualaf yang tidur di sudut masjid. Jika dulu seseorang mengatakan bahwa ia akan menjalani hidup seperti ini, mungkin ia tak akan percaya. Tetapi kini ia memahami, jalan Tuhan seringkali berbeda dari rencana manusia. Dan justru disitulah letak keindahannya. Hidayah tidak selalu datang dalam bentuk kemudahan. Kadang ia hadir melalui kegelisahan, melalui pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, melalui kehilangan yang memaksa kita melihat ke dalam diri. Ia tersenyum kecil. Jika harus mengulang, ia tetap akan memilih jalan ini, meski berat, meski menyakitkan. Karena di jalan inilah ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Suara adzan subuh mulai berkumandang. Ia berdiri, merapikan jilbabnya. Ada cahaya baru di wajahnya, bukan cahaya fisik, tetapi cahaya keyakinan. Ramadan hampir pergi, tetapi pelajaran yang ia dapatkan akan tinggal selamanya. Ia belajar bahwa iman bukan sekadar warisan keluarga. Ia adalah pilihan yang diperjuangkan. Ia adalah keberanian untuk berdiri teguh ketika dunia seolah menolak. Ia belajar bahwa cinta kepada Tuhan terkadang berarti siap kehilangan apa yang paling kita sayangi, demi mendapatkan sesuatu yang lebih kekal. Dan ia belajar bahwa luka tidak selalu menghancurkan. Kadang luka membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan penuh kasih. Dengan langkah mantap, ia masuk kembali ke dalam masjid untuk menunaikan sholat subuh. Hatinya tenang. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya. Ia tidak tahu kapan keluarganya akan menerimanya kembali. Tetapi ia yakin, selama ia menjaga imannya, Tuhan akan menuntunnya ke arah yang terbaik. Di ujung Ramadan itu, ia tidak hanya menemukan agama baru, ia menemukan dirinya yang baru. Dan di antara air mata dan doa, ia memahami satu kebenaran yang sederhana namun dalam. Hidayah sering datang melalui ujian. Dan keberanian mempertahankan iman adalah bentuk cinta tertinggi kepada Tuhan.